disimak dengan baik ya. Jadi karena kita case-nya kemarin itu terkait kalender akademik ya, yang memang terjadi penyesuaian 2 atau 3 kali, yang awalnya kita April ya waktu itu ya, mengadakan sosialisasi. Eh, Walaupun sekarang kalender akademik sudah disesuaikan, yang pada akhirnya versi terakhirnya kita bisa input nilai KPPM ini di tanggal 21 Agustus ya. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan karena kemarin agak lama kita belum ada lagi sosialisasi lagi. Kita waktu itu sudah menyepakati bahwa ingat ya, yang namanya pengakuan itu nanti tidak langsung karena di KPPM nanti teman-teman bisa lihat, kita share ulang lagi ininya, slide-nya. Jadi kita juga sudah sampel ngecek, walaupun nggak dapat langsung dari teman-teman, kita kemarin minta ke universitas hasil dari project base teman-teman. Jadi di sini nanti akan ada beberapa pembahasan nih ya, dari project base, dari apa, murni dari KPPM yang di industri, ada juga yang dari mana? Dari magang mandiri, dari MPKM magang ya, seperti apa. Jauh lebih simpel dengan si Jaki yang baru ya. Nah, ini ada timeline yang baru, nanti teman-teman perhatikan, termasuk kita kemarin diskusi apa, cukup alot karena ingat teman-teman ya, ketika kita sudah akreditasi nasional dan internasional, ada banyak hal yang memang eh, cukup strict ya, termasuk bagaimana memappingkan atau menyetarakan eh, kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ke MKKPPM ini ya. Nah, oke, ini adalah yang akan kita bahas sekarang ya. Termasuk ada yang belum tercantum, satu hal adalah kelengkapan laporan dan presentasi. Ini waktunya cukup mepet ya. Jadi mohon teman-teman, bagi yang ada yang belum bergabung, nanti teman-teman saling bantu aja, saling kasih tahu. Waktunya cukup mepet, nah, masih bisa dilaksanakan online. Kita juga sudah mengadakan sosialisasi ke dosen-dosen, dan itu masih akan ada pengarahan lagi karena ada beberapa hal terkait penyetaraan nih ya, seperti itu. Nah, jadwal KPPM genap terakhir. Jadi untuk case teman-teman itu kan kita mencoba menyelamatkan ya, karena waktu sebelumnya timelinenya cukup mepet, hampir nggak mungkin kan teman-teman melakukan magang di industri, sedangkan jadwal input waktu itu masih di Juni ya, seperti itu. Nah, ini timeline yang baru, ini juga sudah kita berikan flag, mana bagian yang mahasiswa, mana bagian yang prodi, ya, mana yang bagiannya pembimbing lapangan dan pembimbing akademik ya, seperti itu. Nah, eh, ini ada pengajuan surat pengantar ya. Nanti ada beberapa hal yang detail akan membedakan dari pengakuan dari beberapa pelaksanaan ya. Nah, ini pelaksanaannya masih nggak berubah ya, seperti itu. Eh, Kalaupun ini masih 31 Agustus ya, bagi yang sudah melaksanakan harusnya sih di tanggal-tanggal yang lainnya ini masih bisa memenuhi ya, seharusnya ya, seperti itu. Nah, ini karena si Jaki juga baru apa, baru selesai ya. Nah, ini nanti teman-teman akan mulai daftar ya di Sejaki. Pastikan teman-teman bisa login dulu. Nah, ini sedang jalan. Jadi nanti teman-teman mohon perhatikan poin yang nomor 5 ya. Mulai melengkapinya nanti tanggal 1. Karena setelah malam ini, nanti malam ini ada yang harus selesai nih ya. Nanti akan ada form yang harus teman-teman isi, dan yang diisi ini itu akan membantu prodi untuk memetakan. Kalau kemarin itu kan kita baru mendata nih, siapa yang dari MKWU, siapa yang dari magang mandiri, siapa yang dari MBKM magang, siapa yang dari mobility program atau dari program lainnya ya. Nah, kalau sekarang kita perlu per kategori, termasuk bagi yang dari MKWU nanti harus ada yang di-upload ya. Usahakan maksimal besok pagi udah harus selesai, kita tutup, karena kita akan plot ulang semua pembimbingnya ya, plot ulang semua pembimbingnya ya. Oke, jadi ini masih berjalan ya, karena nunggu laporan dari kalian dulu maksimal sampai besok pagi. Nah, nanti teman-teman tanggal 1 Agustus baru melengkapi administrasi nih, mulai dari loka PPM, upload laporan dan sebagainya. Nah, ini nanti ada yang akan saya sampaikan detail, mohon diperhatikan dengan baik ya, seperti itu. Nah, nanti
tanggal 6 dan 7 teman-teman baru bisa menghubungi dosen pembimbing akademik, ya. Karena teman-teman harus menyelesaikan dulu nih yang administrasi ininya, seperti itu. Terus nanti akan melakukan presentasi. Ya, ini kemarin secara default saya sudah menyampaikan bahwa kondisi teman-teman sudah tidak lagi di kampus, sehingga pelaksanaan presentasi itu nanti akan dilaksanakan online. Waktunya juga nggak banyak, dari 10 sampai 17 Agustus seharusnya bisa. Setiap dosen pembimbing nanti akan mendapatkan setidaknya ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15 ya mahasiswa. Nah, ini presentasinya tidak berkelompok ya, tapi per individu. Jangan lupa untuk unggah laporan ke Openlib. Ini waktunya juga mepet ya. Nanti Prodi akan menginputkan nilainya di tanggal 21 Agustus. Ya, menunggu dulu semua pembimbing lapangan dan akademik itu di 22 Agustus input. Ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa nilai KPPM ini nilainya ada dua ya, dari pembimbing akademik dan dari pembimbing lapangan. Itu ada porsinya sendiri ya, 45-55% ya, seperti itu. Oke, itu tadi jadwalnya. Ini akan segera kita share. Nah, kalau persyaratan umum rasanya sudah tidak perlu disampaikan lagi bahwa teman-teman yang mengambil LKKPPM ini seharusnya sih secara SKS maupun IPK sudah clear ya. Nah, ini nanti masalah jam dan hari kita lihat nanti uh, bentuk penyetaraannya itu seperti apa ya. Nah, kalau yang nomor 3 dan nomor 3 ini karena case-nya sudah berbeda ya, ini diambil dari panduan saja, jadi abaikan saja ya, seperti itu. Nah, yang jelas ini uh, khusus bagi teman-teman yang mengambil SKS atau mengambil MK KPPM ya. Oke. Nah, secara administrasi mau dari manapun KPPM-nya itu diakui sama sekarang ya. Semuanya harus punya surat pengantar atau surat rekomendasi dari Viatos. Saya kemarin sempat menanyakan ke pihak kampus. Nah, ini juga kita konfirmasi ulang, termasuk nanti dari teman-teman silakan sampaikan. Bagi yang dari MKWU itu kemarin seharusnya ada ya, entah surat tugas atau surat keterangan. Tapi kalau belum, nanti kita akan segera mintakan. Ya. Nah, ini yang pertama harus ada surat pengantar atau surat rekomendasi ya. Seperti itu. Ini biasanya Viatos, kalau ya belum ada yang belum punya, segera buat saja. Walaupun nggak bisa backdate, tinggal di set aja lah. Setidaknya minimal 40 hari. Ini hanya untuk pemenuhan administrasi saja. Ya, segera. Nah, lalu ada surat penerimaan. Nah, ini kita bagi nih. Karena kita melihat dari pendataan kemarin, setidaknya ada 4. Ada yang benar-benar sudah kerja praktek di industri, artinya harusnya sudah ada nih surat penerimaan dari industri atau perusahaan. Baik surat resmi ya, dalam bentuk PDF atau mungkin di email. Atau bahkan ada juga yang cuma di chat, tapi mungkin dari bahasanya dan lain-lainnya tuh resmi ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, ini dari MBKM magang atau MBKM dari magang mandiri, itu biasanya juga ada surat penerimaan ya. Sama bentuknya, biasanya entah surat resmi dalam bentuk PDF atau malah email ya, yang menyatakan bahwa kalian memang sudah diterima. Nah, sedangkan yang pengakuan dari project base ya MKWU, Pancasila Bahasa Indonesia Kewarganegaraan, ini harusnya ada nih, surat tugas atau surat keterangan. Ya, seperti itu. Nah, eh, yang terakhir ini untuk teman-teman internasional. Untuk teman-teman internasional itu nanti akan full ya ditangani oleh Sekprodi Internasional, termasuk Bu Safa ya, yang selama ini juga menangani semua program internasional. Ya. Nah, ini nanti ada ini sendiri ya untuk memastikan ya, seperti itu. Nah, mulai dari sekarang iseng masuk ke Sijaki, tapi jangan melakukan apapun karena setidaknya memastikan kalian bisa login dulu. Kalau saya balik lagi ke jadwal tadi, teman-teman baru bisa melengkapi semua administrasi itu per 1 Agustus. Karena di weekend ini ya, mulai besok setelah formnya sudah teman-teman isi, ada yang perlu kita lakukan dulu ya. Termasuk menyesuaikan semua plotting pembimbing. Ya, seperti itu. Nah, nanti di Sijaki itu ada logbooknya. Nah, logbook ini teman-teman juga sudah harus melihat di laporan KPPM ya. Logbook ini nanti teman-teman akan mengisi di dua tempat, di laporan KPPM-nya dan di logbook KPPM. Karena emang syaratnya 40 hari, pastikan teman-teman bisa mengisikan, membagi, mencatat
logbooknya sebanyak 40, ya, 40 hari kerja, ya, seperti itu. Nah, lalu nanti eh, teman-teman akan membuat PPT dan laporan karena ini nanti akan di-upload juga ke Sijaki, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengunggah laporan. Nanti Prodi akan ngecek, ya, seperti itu. Nah, presentasi pembimbing itu nanti saya balik lagi ke jadwal. Di tanggal 6 dan 7 teman-teman sudah mulai menghubungi, ya. Mulai besok kita juga akan announce ke dosen pembimbing akademik bahwa apa aja yang harus dicek dari teman-teman, ya, seperti itu, sehingga setara dengan KPPM, ya. Nah, nanti tanggal 6-7 ini teman-teman mulai menghubungi pembimbing akademik untuk janjian kapan nih teman-teman harus presentasi, ya, secara online. Oke. Nah, syaratnya semua sama. Ini harus ada, ya. Mungkin ada beberapa perbedaannya untuk beberapa program. Silakan nanti dikonfirmasi, ditanyakan, ya. Nah, oke. Nah, ini data yang kita punya, ya. Seharusnya ada 410 mahasiswa yang mengambil MK KPPM. Dan kalau kita cek, ya, yang dari pengakuan dari Project Base MKWU itu ada 334. Kalau dari magang MBKM dan magang mandiri itu ada sekitar 67, ya. Ini yang pelaksanaannya sudah dilaksanakan lama atau malah baru semester ini, ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita di prodi, ya, setelah jadwal pemerintah banyak berubah, universitas juga banyak berubah. Kebetulan kalau untuk 2023 kemarin kita eh, apa, tidak banyak pilihannya, sehingga memang untuk menyelamatkan teman-teman kita berusaha coba mengakui dari Project Base MKWI, ya. Dan ini maksudnya tidak begitu saja, ya, karena teman-teman tetap harus memenuhi administrasi KPPM-nya. Nah, kalau yang murni kerja praktek di kita tercatatnya kemungkinan itu aja 9. Nah, nanti bisa konfirmasi ulang, ya, seperti itu, ya. Walaupun nggak konfirmasi lisan, nanti akan kelihatan dari G-form yang terakhir, ya. Oke. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan. Jadi bagi yang kerja praktek di industri atau perusahaan alias KPPM murni, ya, ini nanti pembimbing lapangannya adalah sesuai yang ditentukan oleh industri, ya, atau perusahaan. Sedangkan pembimbing akademiknya itu sesuai dengan plottingan prodi yang segera akan kita rilis tidak lama dari teman-teman besok formnya ditutup, kita langsung plotting pembimbingnya dari awal semuanya, di riset, ya. Karena kita akan memplot dosen-dosen pembimbing yang sesuai dengan topiknya, sehingga nanti teman-teman presentasi, ditanya jawab sesuai dengan relevan, ya, sesuai dengan konteksnya, ya, seperti itu. Nah, ini yang kerja praktek di industri, ya, yang KPPM murni. Nah, sedangkan pengakuan MBKM magang dan magang mandiri, itu nanti pembimbing lapangannya adalah Kaprodi atau Prodi, ya, Sekprodi, misalkan Pak Fakih atau Pak Iqbal, tapi Pak Iqbal sendiri akan fokus di internasional, bisa jadi antara saya dengan Pak Fakih atau malah saya semua. Ya, karena sebenarnya yang MBKM magang dan magang mandiri nilainya kan sudah ada. Nah, ini kita akan coba akui sebagai nilai dari pembimbing lapangan. Nah, kalau pembimbing akademiknya itu nanti sesuai dengan plottingan dari prodi. Ya, semua pembimbing akademik itu akan diplotting dari prodi. Ya, lanjut. Nah, kalau yang pengakuan project base, ya, MKWU dari Pancasila, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan, itu nanti pembimbing lapangannya bisa jadi, bukan bisa jadi, ini akan dibagi di prodi, ya, saya dan Pak Fakih. Ya, ini sebagai pembimbing lapangan, karena ketika saya cek dosen MK kalian sudah memberikan penilaiannya, ya, ke prodi dan BPA, dan bisa jadi mereka sekarang sudah tidak bersedia lagi untuk dihubungi, ya. Termasuk misalkan mitranya di lapangan, ya, karena teman-teman tampaknya kan ada mitranya, ada kantor kecamatan, kantor desa atau tempat lain, ya, seperti itu. Nah, pembimbing akademiknya sama sesuai plottingan. Nah, ini nanti G-form-nya akan langsung kita bagikan setelah akhir sesi dari sosialisasi ini. Mohon untuk segera diisi, tapi sebelum diisi nanti kita coba tampilkan dulu, kita coba pandu dan jelaskan, ya, seperti itu. Nah, ini mohon diperhatikan. Ya, nanti teman-teman harus mulai menyiapkan. Inilah kenapa kita memberikan teman-teman waktu. Rasanya untuk sampai besok pagi cukup. Sebelumnya mohon maaf karena memang waktunya cukup ketat sekali, ya, yang seperti itu.
Nah, termasuk laporan yang teman-teman kemarin submit ya ke mata kuliahnya, laporan project base-nya. Dari beberapa sampel memang laporannya sangat sederhana sekali ya, sehingga dari hasil rapat, beberapa kali rapat, termasuk di internal prodi, tampaknya ini kalau untuk mengubah ke laporan KPPM, nah saya sudah menyediakan nanti panduan detailnya harus ada, isinya harus ada apa sih, seperti itu ya. Nah, ini kalau absensi MK ini masih tanda bintang, nanti kita lihat di formnya ya. Harusnya tidak terlalu wajib, tapi ini masalahnya ada komponen komitmen kehadiran ya misalkan ya, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah yang selanjutnya ini adalah pengakuan dari International Mobility Program. Nah, ini nanti eh, akan ditangani langsung oleh Prodi Internasional yaitu Pak Iqbal. Kalau pembimbing akademi ini juga akan sesuai dengan plottingan dari prodi ya, seperti itu. Oke, nah alurnya ini saya tampilkan kembali ya, biar teman-teman nggak bingung karena si bullet masih belum kita rilis, masih banyak yang harus kita perbaiki dulu. Karena nanti uh, kayaknya angkatan 2023 ini, saya ingatkan kembali ya, akan cukup ketat mulai dari semester ganjil depan untuk berbagai monitoring sampai kelulusan. Kita belajar dari 1 tahun terakhir, ya, termasuk yang angkatan 2022 ini ya. Tampaknya ini harus ada monitoring cukup ketat. Jadi pastikan teman-teman 2023 fokusnya adalah untuk lulus ya. Kalaupun teman-teman ada yang magang lama, sebenarnya nggak masalah selama semuanya bisa dijalankan dengan baik. Nah, di sini kalian cukup ikuti ini saja. Bagi yang belum punya surat pengantar, silahkan ya mengisi ini, lalu nanti di tosnya seperti apa. Nah, ini dilihat di monitoringnya, karena nanti hal ini pengaruh untuk di Sijakinya, akan diupload ulang. Karena tos dan Sijaki itu beda ya, nggak bisa nyambung ya, seperti itu. Belum 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 disambungkan seperti itu. Oke, ini alurnya. Jadi kalau teman-teman sudah sampai mendaftar, mengisi log, membuat laporan, presentasi, terus, nah lembar ini sudah ditiadakan ya, karena di Sijaki nanti semua nilai akan diinputkan lewat Sijaki. Mengunggah laporan ke OpenLib selesai. Prodi akan melakukan input nilai setelah pembimbing akademik dan lapangan ya, itu menginputkan nilai. Oke, ini alur KPPM-nya. Ini sengaja saya kasih tanda merah supaya tidak membingungkan ya, bahwa ini nanti pembuatan suratnya di sini ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini panduan Sijaki ya. Kita lampirkan beberapa panduan ya. Ini ada pembimbing akademik, jadi teman-teman bisa tahu dari sisi pembimbing akademik seperti apa. Tapi teman-teman cukup fokus ke mahasiswa. Nah, ini kenapa kita lampirkan? Karena di sini ada pembimbing lapangan, siapa tahu nanti ada teman-teman yang memang KPPM-nya ini diambil dari KPPM murni ya, yang memang kerja praktek di lapangan. Nah, ini supaya memudahkan pembimbing lapangan mengetahui seperti apa, nanti tinggal buka link ini. Ya. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa ya. Nanti tinggal dibuka, kita coba buka. Nah, teman-teman nanti di sini akan melihat beberapa tahapan ya, mulai dari registrasi, pelaksanaan, penilaian KPPM, dan ini di breakdown satu persatu. Mulai dari alurnya itu seperti apa, registrasi ya, ya mohon diperhatikan dengan baik sehingga tidak menanyakan ulang. Untuk di tahap-tahap tertentu, untuk di ya tahap-tahap tertentu atau di fase-fase tertentu itu memang harus menunggu. Misalkan contohnya di sini. Ketika teman-teman nanti sudah mengajukan kerja praktek di Sijaki, itu pasti nanti prodi ya, itu akan ngecek dulu eligibilitasnya sampai pada akhirnya disetujui. Kalau udah disetujui, baru nanti bisa tuh ya mengisi administrasi, dan di sini pun nanti ada pembimbing akademik nih ngecek juga nih untuk melakukan approval KP dan sebagainya. Di sini udah dilengkapi screenshotnya, penjelasannya, dan lain-lainnya. Ada teman-teman tinggal mengikuti saja. Kalau ada kendala, silakan ke WA official Prodi sesegera mungkin. Kirimkan juga tangkapan layarnya, errornya di mana, sehingga nanti Prodi itu bisa langsung melaporkan ke tim devnya yang ada di LHK ya, seperti itu. Nah, ini.
Oke. Nah, pasti nanti akan ada banyak pertanyaan nih, misalkan informasi mentor. Ingat ya, untuk mentor atau pembimbing lapangan, tadi saya sudah menyampaikan, saya menekankan kembali ini. Nanti slide-nya akan kita bagikan. Ikuti ini. Pak, saya kerja praktek di industri. Pembimbing lapangannya atau mentornya diisi siapa? Ya diisi sesuai yang ditentukan oleh industri. Pak, saya dari MPKM magang atau magang mandiri. Pembimbing lapangannya siapa? By default adalah saya. Ya, seperti itu. By default adalah saya, tapi nanti teman-teman nunggu dulu, kita akan publish tuh plottingnya. Ya, plottingnya kita akan publish, bahkan disijakin nanti kalau plottingnya sudah fix, teman-teman sudah bisa tahu ya, siapa sebenarnya pembimbing akademiknya. Kalau lapangannya, itu nanti lihat dari GSID yang akan kita publish, karena ini sudah digantikan oleh Kaprodi atau di Prodi ya, Pak Fakih satu lagi. Ya, seperti itu. Oke, ini panduannya nanti teman-teman bisa dicek. Nah, ini ada beberapa checklist penilaian pembimbing akademik. Ini bentuk sederhananya, jadi teman-teman nanti bisa tahu sebenarnya apa sih yang dinilai. Ya, ini adalah bentuk sederhananya. Ya, bentuk sederhananya. Nah, breakdown-nya seperti apa nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Ya, ini akan jadi panduan pembimbing akademik untuk menilai KPPM teman-teman yang diakui dari berbagai program. Oke. Nah, untuk plotting, ini nanti kita akan close dulu. Ya, untuk Mbak Aul nanti minta tolong ini dihilangin dulu linknya supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, ini catatan pentingnya ini teman-teman ya. Pertama, ini kalau kita cek ada banyak yang magangnya diakui dari beberapa kegiatan yang baru atau sudah cukup lama. Dan ini tidak perlu lagi ditanyakan, yang jelas semua yang tercantum di sini, termasuk kegiatan sejenis silahkan, ya itu sudah bisa diakui. Ya, nah bedanya adalah yang sudah independen, yang online course itu nggak bisa tuh ya, karena tidak memenuhi karakteristik KPPM, ya seperti itu. Oke. Next, ini cuma penekanan kembali untuk pengajuan rekomendasi atau pengajuan surat pengantar via TOS itu seperti apa. Teman-teman bisa mengakses di TOS-nya juga. Ini link pentingnya kita lengkapi, mulai dari link tree LAK, lalu TOS, ya. Untuk si bullet sendiri, kita linknya udah diperbaiki juga, sementara diarahkan ke beberapa link yang memang bisa diakses, ya. Seperti itu. Nah, ini link pentingnya. Nah, yang terakhir ini, penting nih ya. Jadi teman-teman harus mengetahui kenapa ada beberapa hal yang cukup mendetail dan itu teman-teman benar-benar perlu meluangkan waktu dalam beberapa hari ke depan. Ya, ini adalah gap antara KPPM dan project base MKWU. Di KPPM itu persyaratannya adalah 8 minggu, 5 hari, 8 jam, 320 jam. Kita sudah ngecek sampel kemarin, yang project base MKWU, walaupun satu semester, teman-teman sebenarnya nggak full time tuh. Nah, ini jadi gap tersendiri. Kalau lokasi cenderung aman. Kalau pembimbing, ini juga jadi gap ya, hanya dosen MKWU. Makanya nanti teman-teman mohon menunggu dulu hasil plottingannya seperti apa ya, akademiknya siapa, lapangannya siapa, sesuai dengan informasi yang tadi saya sampaikan. Nah, masalah bimbingan juga sama. Yang jelas untuk pembimbing lapangan, sebagian besar program itu pasti dipegang oleh prodi. Ya, ini akan jauh lebih mudah untuk kita menangani terkait masalah jumlah bimbingan ini ya. Nanti akan kelihatan di logbooknya juga. Nah, kita juga udah cek laporan teman-teman yang project base, laporannya sederhana banget. Di KPPM, ini maksimal ya nggak boleh lebih ya. Efektif, efisien, ya, singkat, padat, tepat ya. Laporannya maksimal 50 halaman. Pastikan sudah mengcover semuanya. Ya, detailnya kayak apa setelah ini nih ya. Nah, ini juga perbedaannya. Di KPPM, capaian pembelajarannya yang harus kita target, ya, pastikan adalah masalah etos kerja, masalah kemandirian, bekerja dalam tim, komunikasi, terus identifikasi masalah. Nah, sedangkan yang project base kemarin, kalau saya melihat dari laporan dan waktu saya datang ke market day, itu memang fokusnya ke kegiatan pengabdiannya dan produk ya. Nah, bagi yang fokusnya ke produk, jauh lebih beruntung karena tidak
sulit ya untuk mentransfer laporan yang lama ditambah dikit-dikit jadi laporannya KPPM. Nah, ini penilaian KPPM, akademiknya 55%, lapangannya 45%. Nah, sedangkan MKWU kemarin cuma dosen MKWU-nya aja dan itu parsial ya, bahasa Indonesia mungkin laporannya, Pancasila dan kewarganegaraan dari aspek yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang seperti saya sampaikan, laporannya kayak gimana sih, Pak? Saya sudah berikan linknya, ya. Nah, nanti teman-teman juga cek ulang di buku. Untuk template laporan itu sudah ada di eh untuk panduan KPPM-nya ada di mana nih, Mbak Ul? Panduan KPPM. Tampaknya harus ditambahkan. Karena di situ ada template-nya ya. Ya. Panduan KPPM. Nah, ya. Nah, kita buka dulu ini ya. Ini saya ambil dari template KPPM. Di sini saya coba detailkan ya masalah uh, sampul ya, biar nggak bingung, langsung aja sampul ya. Ya. Nah, di sini Prodi sudah memberikan clue apa saja yang harus diisi ya. Rasanya untuk beberapa hal nggak perlu saya jelaskan ya. Ini ada sampul depan, lembar pengesahan, dicek di template-nya. Panduannya nanti kita ini ya, panduan. Nah, nah isinya seperti apa supaya setara dengan KPPM? Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Di latar belakang, teman-teman harus menceritakan urgensi masalahnya. Terus sedikit mengaitkan dengan Pancasila dan kewarganegaraan, ya. Itu gimana? Karena kalau kalau bahasa Indonesia itu laporannya ya. Nah, ini evidennya seperti apa sih? Ya, ini evidennya bisa jadi foto. Nah, pastikan teman-teman cek ulang. Saya yakin teman-teman kemarin waktu project base harusnya ada eviden-eviden yang bisa digunakan ya, seperti itu. Nah, ruang lingkupnya cukup membahas terkait batasan produk. Batasan produk itu kalian cerita sebenarnya produk yang akan kalian buat sebagai solusi dari masalah yang teman-teman hadapi itu apa. Dan lokasinya tuh di mana. Ya, ini bisa menggunakan Google Map atau malah peta lokasinya seperti apa. Nah, kalian masih cerita tuh, kelihatan dari latar belakang. Ya, terus manfaatnya. Dan karena kemarin kita banyak dibantu oleh unit SDGs, ya, ini sustainability ya, development. Nah, teman-teman harus menceritakan nih manfaatnya bagi masyarakat dan SDGs. Iseng, sekarang nggak perlu googling, teman-teman coba gunakan AI dengan baik sehingga bisa tahu SDGs itu apa saja. Sebenarnya relevannya dengan SDGs berapa. Nah, ini nanti teman-teman bisa tahu hal-hal ini kenapa diperlukan, harus lengkap, karena ini nanti keterkaitannya dengan rubrik penilaian nih. Ya, oke. Alur pelaksanaannya. Nah, ini harus disetarakan ya. Pastikan 40 hari itu berapa minggu tuh ya. Nah, timeline mingguannya berapa nih? Kalau per minggu kita hitung 5 hari, ya kan? Atau 6 hari, artinya untuk 40, kalian perlu 8 minggu ya. Seperti itu, 7 lah ya. 7 8 minggu. Silakan ya. Nah, ini nanti, ini saya cuma memberikan contoh penjelasan per babnya. Penjelasan itu apa? Penjelasan singkat bahwa sebenarnya di bab 2 kalian akan menjelaskan apa saja sih. Tapi bentuk singkatnya ya. Bab 3 tuh kalian akan menjelaskan apa saja sih. Ya, seperti itu. Nah, ini di bab 2 kita juga sudah detailkan. Tidak rigid, tapi setidaknya teman-teman bisa cerita nih. Profil lokasi itu bisa jadi dari sejarah, lokasinya tuh, demografinya kayak apa, ekonominya atau apa. Ceritakan yang memang relevan. Ini cuma contoh ya, seperti itu. Nah, ini mungkin ada web desanya atau seperti apanya, foto lokasi. Ini tidak berlaku rigid, setidaknya ada evidennya yang bisa kalian tampilkan. Nah, ini nanti tinggal diatur, karena kalau banyak gambar nanti juga bisa melebihi 50 halaman ya. Nah, struktur organisasi kalau ada, ya kan, silahkan. Terserah buktinya. Kalaupun nggak foto papan struktur, ya kalian bisa menggambarkan ulang bahwa ini yang memang kalian dapatkan dari hasil selama
project base ya. Nah, proses bisnis itu adalah saya yakin semua yang kalian buat, mau dalam bentuk aplikasi atau apapun, pasti ada alurnya tuh, ya. Kalau kemarin kan yang saya lihat ada misalkan penanggulangan banjir lah, atau pelaporan infrastruktur yang rusak, atau mungkin ada pelaporan terkait sampah, itu pasti ada alurnya tuh. Selama ini yang namanya melapor sampah atau melapor banjir itu gimana sih? Ya itu nanti silakan buat dalam bentuk flowchart atau apapun yang bisa menggambarkan alur. Ya. Nah, ini identifikasi masalah, teman-teman harus cerita masalah nyatanya tuh apa. Ya. Nah, di sini saya buatkan template tabel pertemuannya, bisa mengikuti ini. Ya. Jadi yang harus ada adalah ini kapan kalian bertemu, lokasinya di mana, nama mitra atau narasumbernya siapa, tujuannya untuk menggali apa, terus hasilnya apa, poin-poinnya, terus tindak lanjut kalian setelah wawancara tuh mau ngapain, ada nggak kendala, terus ada bukti foto apa enggak, dan ini mungkin ada bukti komunikasi ya, mungkin untuk ketemu atau seperti apa. Nah, ini tinggal gunakan ini. Ingat, 50 halaman maksimal, artinya teman-teman harus bisa menuliskan dengan efektif efisien ya. Nah, singkat, padat, dan tepat. Nah, di bab 3, kita tidak akan bercerita terkait yang kalian buat saja, karena ini memang pengakuan dari mata kuliah ya, project base. Ini tinggal disesuaikan ya. Pak, saya nggak ikut salah satu mata kuliah, saya cuma ikut mata kuliah ini, tapi memang project base. Ya ini nggak perlu diikuti semua ya. Sesuaikan dengan yang memang teman-teman jalanin. Nah, tambahannya adalah memang di sini harus ada sedikit teori SI. Ini hanya contoh judul ya. Siapa tahu kalian punya judul yang lain, misalkan perancangan apa, arsitektur apa, atau perancangan database-nya, atau malah use case karena use case diagramnya atau seperti apa. Nah, ini cuma contoh. Nah, ini ya di sini itu nantinya akan bisa terlihat apapun yang kalian buat itu pasti ada teorinya, dan ini nanti dipakai untuk perencanaannya seperti itu ya. Nah, ini nanti ada rubrikasinya ya untuk melihat apa nih ya, seperti itu. Oke. Nah, yang di bab 4, saya yakin semua yang kalian buat nggak mungkin tanpa persiapan, tidak mungkin juga tanpa timeline, nggak mungkin juga tidak mengembangkan produk, pasti apapun itu. Di sini ngambil produknya, saya ngambil produk yang memang relate dengan program studi kita, pasti ada codingnya, ada testingnya, ada iterasi saat ngembanginnya, ya seperti itu. Ya, balik lagi, halamannya terbatas 50, pastikan teman-teman bisa memilih di bagian ini itu yang sesuai, yang intinya ya, seperti itu. Nah, ini implementasi ya. Kalau yang kemarin pameran, kalian bisa apa, melampirkan foto saat teman-teman ini pameran ya. Kalau implementasi bisa jadi pada saat ya, pada saat pameran juga bisa, atau pas kalian presentasi ke user atau seperti apa. Nah, ini dokumentasi bimbingan, teman-teman bisa, siapa tahu kemarin pada saat ada presentasi dengan dosen MK-nya atau seperti apa, itu eh, coba lampirkan dulu. Kalau nggak ada, nah nanti kita bicarakan lagi. Fokus dulu ke apa yang teman-teman bisa penuhi ya. Nah, ini rangkumannya, lalu bab-bab lain ya. Nah, ini cuma contoh analisis masalah, teman-teman bisa menggunakan yang lain, terserah. Mau pakai SWOT juga boleh. Yang jelas nantinya akan ada diagram analisis, sebenarnya ada analisa kalian terhadap masalahnya itu apa. Ya, ini data pendukung, kalau memang ada hasil survei, ya, yang nantinya bisa digambarkan lewat tabel, grafik, atau foto pengumpulan data. Kalau kemarin saya lihat di pameran, Pak, kita sempat datang ke lokasi untuk melihat apa, kondisi di lapangan itu seperti apa. Nah, ada evaluasi produknya. Ya, bagaimana kalian menguji coba produknya. Ya, nah ini masalah evaluasi produk, pastikan teman-teman milih yang penting. Yang penting seperti apa? Di laporan ini karena terbatas, teman-teman nggak perlu menampilkan, kalau misalkan ke teman-teman aplikasi, itu nggak perlu add, edit, delete, nggak. Yang penting aja, misalkan untuk monitoring banjir itu,
apa aja sih, misalkan tampilan utamanya untuk bisa melihat lokasi-lokasi banjir, terus bagaimana melaporkan banjir, ya kan, kondisi banjir di satu daerah seperti itu, ya. Nah ini rekomendasi kalian supaya produk kalian atau yang kalian kerjakan itu sustain ke depannya. Contohnya kayak apa? Ya misalkan produk ini harus dikembangkan fitur apanya atau melibatkan siapa supaya memang benar-benar ya digunakan bermanfaat, ya kan. Nah, itu kan berbicara tentang sustain ya, silakan ya. Nah, selebihnya ini adalah kesimpulan dan saran. Ya, silakan buatkan kesimpulan dan sarannya, ringkasannya, ya kan. Nah, lampiran pun ingat ya, sesuaikan yang memang ada. Ya, harusnya sebagian besar ada. Ini ya, ada yang saya merahkan. Ini dua-duanya yang saya merahkan bisa jadi kalau melihat laporan kemarin, tampaknya nggak semua atau bahkan bisa jadi ya sebagian besar itu teman-teman nggak punya umpan balik dari masyarakat, termasuk form penilaian dari dosen MK, WMK, WK-nya hanya ada nilai akhirnya. Nah ini yang akan perlu diambil saja dari Grasias ya seperti itu. Yang lainnya silakan disesuaikan ya. Ini hanya contoh lampiran saja. Yang saya lihat tampaknya sebagian besar ada ya seperti itu. Nah untuk presentasi pastikan ini ada semua ya bentuk ringkasnya ya mulai dari pembuka latar belakang sampai ke nah ini juga harus saya merahkan karena tampaknya kemarin saya lihat laporannya nggak banyak nih yang dapat feedback ya bisa jadi kalian kalau pas sudah jadi ya sudah di pameran aja ya seperti itu atau presentasi ke dosennya ya seperti itu. Nah ini presentasi tabel pertemuan sudah, laporan sudah. Nah nanti panduan kita tambahkan ya ya itu ya ini justifikasinya kenapa harus ada beberapa hal yang mendetail ya. Karena ini ada gap antara project based MKWU dengan KPPM ya seperti itu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan atau mengkonfirmasi sesuatu sehingga nanti semuanya clear ya. Bisa resen atau uh, ya. Nara dulu, silakan Nara. Baik, Pak. Sebelumnya selamat malam, Pak. Izin mau nanya. Jadi kan untuk anak kelas 1, 2, 3, 4 itu kan kemarin ada showcase, Pak, yang dimana Hmm. kita tuh juga itu apakah Hmm. kita tetap harus presentasi atau tidak, Pak? Gitu sih, Pak. Karena itu untuk penilaian dari sisi pembimbing akademiknya, gitu ya. Karena pembimbing akademik nanti perlu tahu kayak gitu. Tetap ya, Mbak ya. Oke, Pak. sudah terjawab, Mbak? Ya, oke. Oke, Lukas, gimana? Lukas, silakan. Lukas Riki. Suaranya nggak kedengeran, Lukas. Kayaknya ada masalah. Ya. Tes, tes. Udah mantap belum ya, Pak? Dah, oke. Oke. Hmm. Saya mau nanya, Pak. Ini follow up dari yang ditanya di chat juga. Ini pengakuan KPPM bisa berubah nggak ya, Pak? Misalkan sebelumnya dari pengabdian masyarakat jadi ke MKWU atau sebelumnya dari magang mandiri jadi ke MKWU gitu. Bisa. Ya ini nanti ada form. Bentar lagi kita tampilkan formnya. Eh, kita tampilkan formnya. Kalian mulai ngisi ya. Di situ keputusan kalian. Mau dari KPPM, mau dari magang, atau mau dari MBKM magang ya. Itu keputusan kalian. Ya, seperti itu. Tapi pastikan semua persyaratannya terpenuhi ya. Nah, kalian mulai cek and recheck lagi. Yang persyaratan ininya ya. Pastikan lengkap. Ya, seperti itu. Jadi yang kemarin itu baru pendataan awal. Nah, yang sekarang kalian pertimbangkan, isi kita tunggu sampai besok pagi. Kemungkinan kita tunggu besok paginya pun eh, ya nanti kita tampilkan GFOM-nya ya. Eh, ya nanti kita putuskan. Sebenarnya sampai siang pun masih bisa. Mungkin saya masih bisa nerima sampai jam 11-an ya baru ditutup. Tapi pastikan dulu teman-teman putuskan mau dari mana nih ya seperti itu. Gitu Lukas ya. Terima kasih. Ya oke. Oh ya, Pak, Eh, saya boleh nanya satu lagi nggak, Pak? ya silakan. Sebenarnya ini agak di luar KPPM sih, Pak. Cuman Hmm.
ini saya menanya soal magang. Kebetulan saya magangnya 6 bulan, Pak, sampai di Februari depan. Hmm. Itu tuh beneran nggak apa-apa nggak ya, Pak, untuk skema yang sedang saya lakukan saat ini Mulainya di tiga kapan? setengah tahun? Makanya mulai Mulainya Agustus besok, Pak. Agustus besok. Iya. Kuncinya cuma satu sih, selama bisa melaksanakan dua-duanya silahkan. Ya, cuma memang di Agustus ini teman-teman mohon standby ya, pasti akan ada banyak. Ini kita lagi rapat maraton, ya. 2023 itu untuk TA, walaupun teman-teman nih semester depan baru ngambil medlit, kita nanti akan saya spill beberapa nih. Kita kan masih punya PR nih. Satu peminatan, ya. Kita agak mundur dulu, kenapa? Karena dari universitas sampai akhir Juli ini masih ada perubahan nilai, sehingga kita nggak bisa melakukan seleksi peminatan. Seleksi peminatan pengaruhnya kemana? Ke caption, ya. Caption baru mau ada pertemuan lagi besok, ya internal. Kita perhatikan beberapa hal dulu, mohon menunggu ya. Habis itu setelah caption, kalian kan peminatan itu nanti pengaruhnya adalah medlit dan mata kuliah peminatan. Nah, untuk 2023, mengingat 1 tahun terakhir ini, itu ada beberapa hal yang jadi concern, nanti teman-teman sudah harus mulai menentukan kalian lulus mau lewat jalur apa. Karena nanti proses monitoringnya akan beda, ada milestone-nya. Dan ini akan dipantau oleh banyak pihak, berjenjang. Dari dosen wali, dosen pembimbing, walaupun metode baru satu, nanti sama prodi juga. Nah, nanti ada detailnya. Pertama, kalian mau lulus lewat jalur apa? Yang kedua, mengajukan kumlot dan semua kumlot atau enggak? Dan kalian nanti pengganti sidangnya itu kan pasti buat publikasi. Nah, semua yang publikasi juga ini apa monitoringnya lumayan ya. Karena ada kejadian lagi, jadi ya ini pentingnya kita sama-sama menjaga ya. Jadi kasus tahun lalu terjadi lagi di tahun ini. Mohon ya teman-teman untuk yang publikasi itu dibuat sebenar-benarnya gini. Sekarang memang pakai AI mudah, tapi AI itu kalau bisa membantu kita bukan untuk copy paste ya. Karena itu nanti dampaknya bahaya ya. Di situ ada nama dosen publikasi itu nanti ijazah kalian dicabut, dosennya bisa dikeluarin ya kan, atau malah jadi dapat punishment yang nggak mudah ya seperti itu. Dan ini terjadi lagi. Jangan pakai joki, jangan copy paste hanya AI ya seperti itu. Nah itu kita bahas nanti ya terpisah akan detail ya seperti itu. Oke, tadi Lukas rasanya udah clear ya. Paling masalah magang ya. Jadi kalau masalah nggak apa-apa apa enggaknya itu sebenarnya tergantung masing-masing ya seperti itu. Ya pastikan kalau teman-teman sudah memilih untuk menjalankan dua-duanya, siap dan siap harus siap gitu loh. Nah ini menyangkut yang Lukas tadi, teman-teman harus tahu kakak kelas kalian angkatan 2022 terjadi lagi, walaupun jumlahnya nggak banyak. Pada akhirnya nggak bisa sidang. Ini kan pendaftaran terakhir nih. Karena apa? Keasikan magang syaratnya nggak dipenuhi. Ada. Ini kita lagi ngitung, ada berapa banyak. Ada yang lupa tes IPRT, ada yang lupa meminta persetujuan. Terjadi lagi. Saya sudah mengingatkan. Jadi kuncinya, boleh nggak Pak magang? Boleh. Yang penting bisa jalanin dua-duanya. Seperti itu. Gitu Lukas ya. Oke. Sebelum Oke, makasih, Pak. sebelum saya jawabin ke yang raise hand, saya cek dulu nih yang di chat nih. Pengakuan bisa diubah, ya tadi saya sudah jawab. Pengantar untuk proyek, dari pengajaran mana? Nah ini kita yang minta ke universitas ya, karena kemarin sih statementnya sudah ada surat tugas atau SK ya, seperti itu. Nah besok saya konfirmasi ulang, nanti saya kabarin kalau memang dari sananya sudah ada dan tinggal kirim ke kita, nanti kita kirimkan di grup angkatan. Ya, kalian tinggal masukkan ke si Jaki. Dari sekarang lihat-lihat dulu si Jaki itu PDF-nya ya, panduannya. Jadi kalian bisa kebayang apa saja yang akan diisi di si Jaki ya. Oke, nomor 2 terjawab nih ya yang di kolom chat. Yang ketiga, untuk magang mandiri, syarat wajib menghasilkan proyek tertentu magang. Nah, nah ini nanti kayaknya perlu diskusi spesifik deh. Karena gini, teman-teman harus tahu untuk
KPPM yang diakui dari magang mandiri dan MBKM mandiri, ini langsung dipegang oleh Prodi. Nah, nanti kita ini aja, diskusi terpisah, jangan di sini ya. Ini dipegang oleh saya langsung, ya, karena Prodi sendiri yang beberapa hal ini. Itulah pentingnya nanti pendataan malam ini nih. Bentar lagi staf saya akan bantu ya, Baul. Itu nomor 3. Nomor 4, ini yang tadi saya sampaikan ya. TOS itu memang nggak bisa backdate, tapi ajukan saja, ya kan, mengikuti alurnya, lalu tanggalnya di setnya ke depan. Ya, dan ini admin TOS sudah tahu ini untuk kepentingan apa. Ya, kalau untuk SI. Oke. Nah, sama ini yang dari Winselaus ya. Tidak sejalan. Nah, ini nanti kita terpisah pembahasannya ya. Nanti tinggal WA, kita nanti bisa online. Kamis dan Jumat saya ada cukup banyak waktu di sela-sela, kemungkinan sih setelah istirahat atau mendekati jam istirahat atau malah sore. Kontak saya nanti oh ya, ini mungkin dicatat aja sama Mbak Aul. Kita coba umumkan bagi yang mau konsultasi yang case-nya seperti ini ya, kayak Winselos, itu nanti kita akan berikan link Gmeet atau Zoom-nya untuk diskusi terpisah ya, biar nggak campur aduk dengan yang di sini. Ya, ini satu lagi dari program pengabdian masyarakat tim dosen. Kalau template laporannya tetap semuanya mengacu ke yang KPPM ya, seperti itu ya. Semua template itu ke KPPM ya. Nanti ini kita lampirkan panduannya, soalnya template laporannya itu ada di panduan ya. Atau kalian bisa akses link tree-nya. Jadi kalau akses link tree itu ada di bagian KPPM. Ini ada panduan, ada template laporan nih. Ya, udah terpisah. Ini buku pedomannya, bentar kita back dulu. Nah, ini ada template laporannya ya. Ingat ya, karena ini kepentingannya adalah untuk KPPM, semuanya mengacu ke template laporan KPPM. Ya, acuannya ke sini. Ya, ini kan ada teori dasar sama ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan yang tadi mapping. Ya, oke. Oke, kita lanjut sekarang ke yang resen. Safri dulu, silakan Safri. Baik Pak, sebelumnya terima kasih ya Pak. Ya. Selamat malam. Izin bertanya Pak terkait yang melengkapi administrasi Sijaki itu kan di sini dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2026 ya Pak. Ya. Nah kemarin tuh saya lihat di sosial media di LAAFRI itu kan di post kalau nggak salah tuh 5 hari yang lalu. Nah saya tuh udah coba-coba dan sudah masukkan administrasi itu gimana Pak ya buat ke depannya Pak ya? Apakah aman atau gimana Pak? Gini aja. Masalahnya administrasi ini nanti nempelnya di tergantung ini kan. Kenapa kok saya pending tanggal 1? Biar plotting pembimbing akademik dan lapangannya fix dulu. Nah, nanti tanggal 1 kamu coba buka lagi setelah plot pembimbing lapangan dan akademiknya sudah fix. Kalau saya boleh tahu, kamu pengakuannya dari mana nih? MKWU, magang mandiri, atau MBKM magang, atau dari mana nih? Dari magang murni Pak, kerja praktek. Oh, kerja praktek. Dan semuanya persyaratannya sesuai dengan yang kerja praktek murni ya. Betul Pak. Harusnya nggak masalah. Itu cuma keganti plot pembimbing akademik dan lapangannya aja. Harusnya nggak masalah. Iya. Oke. Iya. Nanti kalau ada apa-apa langsung lapor ke WA Prodi ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Lanjut ke Langgeng. Silakan. Oke, selamat malam Pak. Izin bertanya Pak, untuk yang konversi dari MKWU, mengingat jadwalnya kan mepet banget ya Pak ya. Kalau misalkan laporannya itu sama satu kelompok boleh nggak Pak? Karena kemarin pun kita project base-nya itu di bagian per kelompok gitu Pak. Mungkin satu kelompok ada 8 mahasiswa. Nah, Nah, oke, sementara sama boleh, tapi coba dengan waktu yang ada ini untuk masing-masing, coba teman-teman tentukan perbedaannya apa. Jadi bisa jadi secara umum akan sama, tapi mungkin ya ada tambahan fitur atau apa yang visible dilakukan, dan itu untuk masing-masing ya, seperti itu. Walaupun itu sederhana. Karena yang ditarget dari KPPM ini bukan kompleksitasnya, tapi ya kalau di checklist ini nanti kemungkinan besar
dosen-dosen pembimbing akademik akan melihat dari sini masalah identifikasi dan formulasi masalah. Kalian nanti bisa cerita bahwa kalian adalah berkelompok, ya kan? Dan kalian mengerjakan aplikasi apa, ada fitur apa saja. Di waktu yang pendek ini, coba tentukan ada hal lain nggak yang memang memungkinkan untuk menjadi nilai unik dari masing-masing. Kenapa itu? Karena di KPPM itu yang dilihat nanti adalah per individu, seperti itu. Gitu ya? Baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut ke Hafiz ya. Silakan Hafiz. Baik Pak, terima kasih Pak. Hmm. Selamat malam Pak. Tadi saya ingin melanjutkan saja Pak dari pertanyaan yang bahwa masih bisa merubah pengakuan KPPM ini. Nah, jadi apa bisa Pak kalau misalkan case-nya itu magangnya saya baru mulai di bulan Juni dan selesai nanti di akhir Agustus. Nah, itu terkait dengan laporannya yang mengingat tenggatnya itu di tanggal 21 nanti apa masih bisa Pak kalau itu dikonversi menjadi KPPM Pak? Dari saya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Masih bisa. Judinya mulai tanggal berapa sih? Dan tinggal diatur 40 hari. 29 Pak. 29 ya. Baru Ya. awal Juli ya. Harusnya udah 40, bisa 40 hari kan itu kan. Nah, paling catatannya dari pengalaman tahun lalu juga gitu kan, hampir satu angkatan tuh ketika jadwal unggah nilainya itu di tengah-tengah atau bahkan 3/4 KPPM, itu memang teman-teman dari sekarang dicoba dikomunikasikan, memungkinkan nggak dikeluarkan nilai sementara. Karena nanti kalau yang KPPM murni ini atau yang benar-benar magang di lapangan, pembimbing lapangannya akan menginputkan nilai langsung di si Jaki. Itu nanti ada sesuatu yang dikirimkan ke emailnya. Nah, dari sekarang di-announce saja, ya. Jadi kalau saya buka nih ya, teman-teman coba buka panduan ininya ya. Ke panduan si Jaki yang mahasiswa ya. Nah, kalau buka panduan yang mahasiswa, tadi saya udah buka. Nah, di bagian ini, untuk pengisian mentor, ini ada nama lengkap mentornya, ada NIM-nya, nah ada email, sama alternatif email. Nanti ada sesuatu yang dikirimkan, nanti yang dikirimkan ke email itu dipakai oleh pembimbing lapangannya atau mentor lapangan, itu untuk mengakses si Jaki, untuk mengisi nilai. Ya, tantangannya itu aja. Kalau laporan harusnya nggak ada masalah, tinggal sesuaikan aja gimana caranya bisa 40 hari seperti itu. Gitu ya, Hafid ya tadi ya. Ya, baik Pak. Berarti nggak masalah walaupun belum selesai, walaupun tenggatnya di tanggal 21 itu Pak. Iya, nggak masalah. Oke, Harusnya baik, Pak. hanya tinggal dikit lagi kan, udah gambar lah apa yang dilakukannya seperti itu. Baik, Pak. Oke, Siap. Naila, Terima silakan. kasih Pak. Iya, sama-sama. Naila, gimana? Baik Pak, terima kasih. Saya di sini mau mengkonfirmasi dua hal. Jadi di sini pertama saya sampaikan Pak bahwa saya itu mengkonversi magang mandiri untuk mata kuliah KPPM ini Pak. Nah untuk magangnya sendiri itu saya laksanakan waktu liburan semester ganjil kemarin. Nah itu di situ administrasinya lengkap. Yang pertama yang mau saya konfirmasi itu adalah di surat penerimaan dan surat offboarding magang saya itu waktunya hanya 36 hari kerja, Pak. Ternyata terhitung. Itu untuk kurang 4 harinya bagaimana, Pak? Ya, Pak. Nggak apa-apa, submit aja. Itu kan cuma kurang 4 hari. Nanti kita pertimbangkan. Ya kan? Oke. Kayak gitu. Sama yang kedua, Pak, karena ini udah lewat, terus kan nilainya tuh sebenarnya dari mentor udah ada. Berarti untuk kontak nama mentor tuh tetap Bapak ya nantinya, Pak, untuk Iya, pembimbing nanti lapangan? serahkan ke saya ya untuk penilaiannya. Ya, seperti itu. Oke, itu Atau aja kamu sih. kalau udah magang mandiri kan harusnya udah upload ke Drive Prodi kan? Terdata kan kamu kan? Iya sih, Pak, kemarin. Iya, Tapi kalau udah. Tapi apa? ini yang di-upload apa ya, Pak? Benar. Nanti kita cek ya nama kamu ya. Oke. Soalnya semua pelaksanaan magang mandiri dan MBKM magang itu pasti harus tercatat di Prodi.
Dan biasanya kan laporan bulanan termasuk penilaian. Kemarin kamu sempat konversi ke MKM BKM nggak? Enggak sih, Pak. Oh, Belum. pantes. Oke. Ya, oke. Nanti karena MBKM magang dan magang mandiri ini yang tangani prodi langsung, nanti kita sediakan. Nah, ini dicatat ya, semua Mbak Aul. Dicatat kita harus ya siapin G Drive untuk pengumpulan lembar penilaiannya supaya bisa kita pakai untuk input nilai ya sebagai pembimbing lapangan, dan itu diwakili oleh saya lewat form penilaian yang udah diisi ya gitu ya. Gitu. Oke, baik Pak, Oke. terima kasih. Ya, oke. Lanjut dulu ke set teori ini. Baik Pak, terima kasih izin bertanya Pak. Hmm. Saya kan untuk KP ini konversi dari MBKM yang terutama yang SL2 itu ya Pak. Ya. Itu untuk surat pengantarnya apakah harus mengisi form surat pengantar dari prodi itu juga yang berisi bulat itu Bapak? Dan jikalau perlu untuk mengisi itu, kira-kira divisi dan jabatannya itu diisi apa ya Bapak? Oke. Itu oke, ini kita catat dulu ya. Nanti kita kasih ininya ya untuk teman-teman yang dari SL2. Nah, yang lain juga case-nya nanti ya kita udah ada, nanti kita share ya di grup angkatan bagi yang untuk SL2 nanti diisinya apa saja ya. Gitu ya, teori ini ya. Bapak, terima kasih. Oke. Oke. Lanjut dulu nih dua nih, Cesa sama Diana. Cesa dulu. Cesa gimana? Iya, permisi Pak. Kan saya sebelumnya yang pos itu kan Pak. Ya. Nah, jadi rencananya KPPM-nya ini pakai yang pos. Nah, tapi kan tanggal pelaksanaannya kan di tahun kemarin gitu Pak. Terus kalau untuk isi laporannya dan untuk presennya juga itu berarti apa yang saya kerjakan kemarin atau gimana Pak? Menyesuaikan atau akan ada prosedur sendiri? Enggak. Kalau yang sudah dilaksanakan cukup dari apa yang dilakukan. Cuma disesuaikan saja supaya bisa 40 hari. Gitu aja sih, San. Oke Pak. Jadi nanti saya tetap presentasi juga ke dosennya gitu. Terus dari si Jaki juga gitu. Iya, gini. Untuk MBKM magang dan magang mandiri, itu pembimbing lapangan memang kan saya kan ya. Pembimbing akademiknya itu sudah ada dosen-dosen tertentu yang kita assign untuk nanganin ini. Bisa jadi yang magang MBKM magang dan magang mandiri itu antara presentasi dan enggak. Karena kan sebenarnya apalagi kamu kan dulu kan yang ikut hibah ya PT Pos ya. Itu nanti ada beberapa kita udah flagging tuh yang nggak perlu presentasi seperti itu. Terutama yang di sini ya, MBKM magang dan magang mandiri ya, karena kita udah tahu persis ya seperti itu. Gitu ya, Cisa ya. Baik Pak. Jadi saya nunggu informasi lebih lanjut sambil nyusun laporannya ya Pak. Iya. Ya semuanya sama ya, pembimbing lapangan dan akademik itu akan kita segera rilis setelah teman-teman mengisi G-form yang akan kita tunjukkan nih setelah tanya jawab. Diandra, silakan. Baik, Gimana? terima kasih Pak. Baik Pak, Gimana? terima kasih. Sebelumnya mau nanya, jadi kan saya magangnya itu rencananya saya mau convert yang magang kemarin itu kan yang di libur Januari Februari gitu. Nah kebetulan dari tadi itu yang syarat administrasi KPPM-nya itu kan untuk yang magang mandiri itu ada surat penerimaan ya Pak dari tempat magang gitu. Nah kebetulan di saya kan gak ada surat magang karena emang langsung masuk gitu karena yang saya pernah cerita juga saya malunya kan lewat temen gitu ya. Jadi itu apakah bisa diganti dengan surat keterangan saja atau bagaimana Pak untuk pengganti surat penerimaan itu gitu? Ya, apapun bentuknya, intinya di dalamnya harus ada statement bahwa kamu memang diterima magang di situ. Harusnya sih bisa. Coba minta bantuan temennya tuh gimana tuh. Kayak gitu. Karena itu memang yang disijakinya dan akan dicek tuh. Seperti itu. Gitu Diandra ya. Sama ini lagi sih Pak, berarti mau make sure make sure lagi untuk yang saya bilang juga waktu itu apa pada saat bertemu gitu kan saya nggak fokus di IT aja gitu karena saya juga ada di media. Nah itu berarti nanti akan ada another session di mana kita akan discuss terkait itu ya Pak. Nah, saya akan coba sampaikan dulu kemarin ketika kita rapat dengan dosen. Kalaupun kita sudah spill ya, karena kemarin kita sudah menyampaikan ke dosen-dosen dari
hasil pengecekan kita yang project base, itu ternyata ada beberapa yang tidak menghasilkan produk. Bisa jadi cuma video, lalu ada penyeluhan atau apapun. Nah, kemarin dosen-dosen itu cukup bisa menerima, tapi alasannya adalah yang akan dikejar balik lagi ke sini. Apapun hasilnya, teman-teman berhasil nggak mengidentifikasi kebutuhan itu. Kalau yang aplikasi cenderung aman, tapi kalau yang video dan lain-lain, nah ini harus pinter-pinter. Kebutuhan video itu kalian mengidentifikasi dari mana? Kebutuhan pelatihannya, kebutuhan penyuluhannya. Lalu bagaimana kalian memformulasikan solusinya itu ya? Masalah yang nantinya jadi solusi. Selama itu kelihatan, ada analisisnya, ada perencanaannya, ada perancangannya, dan ada hasilnya. Kemarin dosen-dosen sebenarnya sepakat. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti akan kita lihat dari judul ya. Nanti di GFOAM ini kalian akan mulai menginputkan judul. Gitu ya. Di antara termasuk yang saya lihat di kolom chat ya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Di antara So far so cukup? good sih Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, sebelum ke Naufal, saya ke yang di kolom chat dulu nih. Nah, ini ada Dava, terbilang cukup sederhana. Kalau dibilang tidak bisa dikonversi, enggak juga. Saya sampaikan, penilaian KPPM itu kan ada dua ya. Ada dari pembimbing akademik, ada dari pembimbing lapangan. Nah, di sini saya sampaikan, misalkan yang dari FKWU nih, lapangannya itu dari prodi, dan kita akan mengambil dari nilai mata kuliah teman-teman. Ya, artinya nilai udah ada. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman bisa melaporkan dan mempresentasikan dengan baik ke pembimbing akademik, karena nanti di pembimbing akademik ada penilaian juga. Tetap bisa dinilai, artinya bisa dikonversi, bisa diakui, dan tetap ada nilai. Nah, penentunya adalah di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini ada juga, Dava sempat menginformasikan detail nih. Sosialisasi workshop ke sekolah. Nggak masalah. Membuat website, itu yang harus kelihatan. Nganalisisnya tuh ya. Kalian kan harus nganalisis dulu kenapa kok sekolah ini butuh sosialisasi atau butuh workshop atau butuh membuat website pameran atau seperti apa ya. Nah, sekarang masih ada waktu walaupun nggak banyak. Dengan kelompoknya coba tambahkan beberapa hal sedikit sehingga nantinya ada yaitu tadi ya uniqueness untuk masing-masing individu ya seperti itu sehingga nanti pembimbing akademik bisa melihat itu. Begitu Dava ya. Nah, selanjutnya ini ada Hafiz, administrasi KPMS. 0304 atau kelas lain? Kalau kalau 01, 02, 03, 04 itu by default harusnya sudah ada. Kita besok tinggal mintakan. Ya. Jadi sebenarnya surat tugas, surat itu tuh udah ada. Nanti kita ini ya, seperti itu. Oke. Ini Afnan. Saya berhasil konfirmasi proyek tersebut. Kemudian saya juga magang. Nah, kamu harus pilih, Afnan. Kamu mau yang MKWU-nya untuk apa, yang magang mandirinya untuk apa. Ya, sebelum ada kebijakan baru. Yang baru ini yang lagi digodok, nantinya tidak bisa double claim ya. Misalkan kalian pernah melakukan magang mandiri atau MBKM magang, itu nanti hanya bisa diakui ke salah satunya. Atau dibagi dua ya, karena misalkan nih, KPPM itu kan cuma butuh 40 hari. Bisa jadi ketika kalian ikut magang MBKM magang atau magang mandiri itu 4 bulan, 6 bulan. Nah, itu nanti ada porsinya sendiri. Mana yang untuk KPPM, mana yang untuk MBKM ya, seperti itu. Nah, kalau Afnan ya pertama tinggal pilih tuh yang KPPM mau dari mana. Terus kamu kan magang tuh. Nah, magangnya untuk apa? Kalau untuk MBKM ya udah pasti bisa ya. Tinggal ikuti ya, seperti itu. Jadi, alurnya nanti Agustus juga ada nanti sosialisasi MBKM dan magang mandiri seperti itu. Oke, sekarang saya lanjut dulu ke Noval. Oke, Noval Baik gimana? Pak, terima kasih Pak. Ya. Apakah suara saya terdengar Pak sebelumnya?
Oke, sudah terdengar. Oke, saya izin bertanya Pak. Tadi kan saya lihat untuk di PPT itu kan syarat untuk mata kuliah KPPM ini kan adalah 40 hari kerja ya Pak. Namun kalau untuk case sebelumnya, saya tuh mengisi magang mandiri Pak. Nah kebetulan saya magang mandiri itu kan dari 1 Agustus sampai 2025 sampai dengan 12 September 2025. Nah sementara itu total hari kerjanya hanya sebanyak 31 hari Pak. Kalau untuk kayak gitu gimana ya Pak? Namun selama saya magang di sana, saya untuk administrasinya lengkap sih Pak. Ada laporan harian saya ngapain aja dan juga eh, ada nilai dari pembimbingnya Pak. Kalau Ya, kayak gitu sekali gimana lagi ya Pak? saya tekan nih. Untuk dari MBKM magang dan magang mandiri itu kan ditangani prodi ya. Bahkan pembimbing akademiknya nanti memang sudah ada tim dosennya sendiri yang memang sudah paham tentang ini. Kalau hanya kurangnya 4 hari, 9 hari, dan itu dari MBKM magang, magang mandiri, semua persyaratannya lengkap, ajukan saja dulu. Ya kan? Nah, nanti mungkin hanya ada tugas tambahan untuk bisa sekedar memenuhi yang 40 hari. Itu aja. Gitu ya. Baik, berarti nanti untuk saya isi di form itu berarti aman ya Pak, pakai yang ini, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Gitu. Oke. Oke. Oke Pak, satu lagi Pak. Nah, namun untuk yang saya kan sempat menghadap Bapak ya Pak, masalah yang saya tuh lupa nge-extend surat pengantarnya. Namun saya ada bukti extendnya, berarti kalau itu aman aja ya Pak? Iya, nanti dilengkapi saja, dijadikan satu file upload ya kan, satu file PDF ya gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ke Fadil dengan Salam. Selamat malam Pak, apa suara saya terdengar? Oke, sudah terdengar. Jelas ya. Iya, jadi gini Pak, kemarin untuk pengisian form itu saya kan mendaftarkan 2 Pak, di project base sama di magang mandiri. Apakah kalau misalnya untuk KPPM ini saya mengisinya untuk project base, tapi kalau misalnya magang mandiri saya itu dikonversi ke mata kuliah umum itu bisa Pak? Mata kuliah MBKM bisanya. MBKM. Semua peminatan, sorry Pak. Bukan ke peminatannya, ke MBKM. Ini nih. Dan MBKM ini yang nantinya akan menggantikan SKS peminatan. Beda ya. Beda. Jadi soalnya kalau secara waktunya pun saya itu di kantor itu dari 29 Juni sampai 2 Oktober itu udah tembus 32.000 menit sih Pak. Iya, itu nanti ke MBKM semua. Yang SKS-nya ini akan menggantikan MK peminatan. Beda ya. Jadi bukan dikonversi langsung ke MK peminatan, tapi ke MK MBKM. Makanya di sini kalau teman-teman lihat di kurikulum, ini ada ini nih, MK pilihan prodi atau MK MBKM atau MK WRAP. Artinya teman-teman bisa ngambil mata kuliah pilihan atau peminatan, atau SKS-nya digantikan oleh MK MBKM atau digantikan oleh MK WRAP. MK MBKM dan WRAP itu ada di mana? Nah, dicek ya di deskripsi grupnya ya. Nah, di di MBKM nih. Nah, MBKM ini kan banyak kan. Nah, kebanyakan kalau SI ya yang magang-magang ini, yang MBKM fakultas atau yang universitas ya, tergantung jumlah SKS-nya ya. Kan kemarin udah kita sampaikan ya cara ngitungnya ya lewat RPS itu ya. Gitu. Itu aja sih, Pak Dio. Oh baik Pak, sama kalau ini kan kalau masuk perkuliahan itu di tengah September Pak ya, apa nanti ada dispensasi atau bagaimana Pak? Nah, kalau ini yang perlu saya sampaikan lagi ya, kemarin yang nanya ini udah banyak banget ya. Agustus nanti pada saat sosialisasi akan ada pendataan siapa saja yang mengambil yang sedang magang apapun magangnya dan itu overlap dengan perkuliahan semester depan. Ya. Itu aja ya, ditunggu aja ya sosialisasinya ya. Pasti malam mendekati weekend supaya semuanya bisa hadir. Gitu Fadil ya. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Oke. Sama ya dengan yang lain ya. Pastikan ya, ditunggu pengumumannya. Tangga, silakan. Oke, sebelumnya selamat malam Pak, izin bertanya. Ini saya kan niatnya ingin konversi KPPM dari Abdi Mas bersama dosen ya, tapi mengingat programnya itu belum mulai dan belum ada administrasinya, kira-kira gimana ya Pak? Kalau benar, ini Rangga ekstensi. Bukan Pak, saya angkatan 23. Oh, 23. Kamu tuh yang ikut ini apa namanya? Pengmasnya siapa? Vivi atau Bu Vivi atau saya? Bu Vivi, Bu Pak Vivi. Fauzan sama Bu Caca. Belum mulai sama sekali ya. Sebenarnya programnya tuh udah ada. Dan kalau administrasi kontak Bu Vivi
surat-surat itu udah ada bukti kalian terlibat itu ada. Jadi sebenarnya kalau secara administrasi itu aman sebenarnya. Nah, kalau untuk produk yang pengmasnya kita itu sebenarnya programnya udah ada. Nah, itu nanti eh bisa komunikasi ke Bu Vivi. Gini aja, kamu besok kontak saya coba ngobrol sama Bu Vivi. Nanti kita kasih akses, kan sebenarnya juga ada yang udah live ya, dan ada juga yang sudah dikasih untuk akunnya untuk akses ya. Nah, nanti kamu bisa ngambil laporannya dari sana, seperti itu. Paling Oke, besok baik. kontak saya lagi ya. Nah, ya, gitu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, harusnya kalau yang ikut penelitian dan pengmas dosen nggak susah ya. Maksudnya itu akan kita support. Jadi Rangga besok kontak saya lagi aja ya, seperti itu. Oke, ini Langgeng ya. Oke, Langgeng gimana Langgeng? Oke, maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Hmm. Terkait tadi kan Bapak sempat mention kalau misalnya